everyone, welcome to Podsku, podcast Madaku. Perkenalkan, nama saya Aulia Milda Hafizah. Di sini saya sebagai perwakilan warga SMA Negeri 2 Kudus yang akan mewawancarai kandidat calon ketua umum MPK. Untuk kandidat yang pertama, ada Natania Egalita Marsha. Untuk kandidat yang kedua, ada Hafidlatul Husna. Kandidat yang terakhir ada Leon Sandi Eka Jati Alika. Selamat pagi kalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalian ini kan calon ketua umum MPK. Nah, udah siap belum sih diwawancarai gini? Gimana rasanya? Gimana ya? Yang ketiga siap ya kan? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, kalian menjadi kandidat ketua umum MPK itu ada latar belakangnya nggak sih? Yang melatar belakangi kalian untuk menjadi kandidat ketua umum MPK? Motivasi kalian itu apa? Dimulai dari Natania dulu. Mungkin kan kita sebagai dulu ya, aku di SMP tuh termasuk orang yang jarang banget gitu yang namanya ikut-ikut acara. Nah, aku tuh di SMA tuh pengen ikut yang namanya organisasi di SMA. Nah, akhirnya aku daftarlah itu di MPK, terus di situ alhamdulillahnya jadi. Nah, untuk latar belakang aku sendiri buat ketua umum itu mungkin dari karena pengen coba ikut organisasi itu ya kali, kayak mungkin untuk ikut organisasinya kan udah selama 1 tahun ini aku udah jadi pengurus MPK, mungkin kayak ingin coba hal baru kayak kayaknya enak jadi ketua umum kayak gitu. Oke, untuk Husna? Kalau aku sendiri itu memang dari motivasi orang tua. Jadi ibuku sendiri itu mengajari aku buat kamu boleh mengeksplorasikan hal baru, terserah kamu, yang penting itu hal positif. Jadi aku tuh dibilang kayak gitu saat aku tuh punya dengan motivasi tersebut aku tuh akhirnya menjadi ketua. Terus setelah itu juga aku juga menjadi ketua itu untuk melatih jiwa kepemimpinan. Jadi aku ingin mengayomi anggotaku, pengurusku dan juga warga Semada. Motivasiku seperti itu. Untuk Leon? Nah, untuk aku itu dilatar belakangi dari pengalamanku yang jadi anggota OSIS. Nah, aku ingin mencoba lagi hal baru, yaitu menjadi yang awalnya tuh menjadi anggota MPK. Nah, sekarang saya termotivasi untuk menjadi ketua MPK karena ingin lebih mendapatkan pengalaman lah di bidang kepemimpinan. Berarti kalian itu mau mengasah skill kalian dalam hal kepemimpinan. Itu yang paling penting sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian sudah kurang lebih 1 tahun menjadi pengurus MPK. Pengalaman yang pernah kamu dapatkan untuk membantu menjadi ketua umum, yang pengalaman yang membantu kalian banget gitu loh untuk menjadi ketua umum MPK, ada nggak dari Leon? Tentunya ada. Pengalaman yang paling membantu itu adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh kakak-kakak kami, yaitu pelatihan public speaking sama cara berpikir kritis kami. Itu sangat diuji dalam saat kami sehari-hari, apalagi terutama kami itu dari Komisi A. Itu kami juga dilatih caranya berpikir kritis, dan kami juga pasti diajari lah yang namanya kayak menilai baik buruknya perilaku seseorang. Kalau dari Husna? Kalau aku sendiri itu karena dalam organisasi tentunya itu doronganku ya, itu karena adanya miskomunikasi dan juga kurangnya inisiatif. Jadi di visiku sendiri juga ada, di misiku itu ada namanya Ibu. Inisiatif, bertanggung jawab, unggul, dan benar kritis. Jadi aku tuh pengen jadiin MPK SMA Negeri 2 itu dengan 4 itu, Ibu itu tadi. Biar nggak ada miskomunikasi, terus mereka tuh tanggung jawab akan tugas-tugasnya. Itu yang buat motivasi aku menjadi ketua. Gitu. Terus kalau buat aku pengalaman yang mungkin bisa jadi enak menjadi ketua ya, mungkin dari kinerja aku selama 1 tahun di MPK, terutamanya aku kan di Komisi A ya. Nah, terus mungkin dilihat dari bagaimana cara aku berhubungan dengan OSIS yang merupakan itu kan jobdesk aku di Komisi A. Terus bagaimana aku mendekatkan diriku kepada teman-teman yang OSIS, ataupun bagaimana aku bekerja di suatu event-event yang diadakan oleh MPK, misal kayak ada sidang-sidang seperti itu. Intinya selama 1 tahun kalian jadi pengurus MPK tuh banyak pengalaman banget. Iya, banyak kejutan juga. Oh, banyak kejutan juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
gimana kualitas kerja kalian selama kurang lebih 1 tahun menjabat jadi pengurus OSIS? Ini ceritanya kalian menilai diri sendiri, gimana kerja kalian selama 1 tahun? Dimulai dari Natania dulu. Mungkin kalau menurut saya ya, setiap orang kan pasti punya pendapat masing-masing. Nah, kalau menurut saya sendiri, kinerja saya di MPK itu hampir maksimal. Belum sampai maksimal ya. Tapi kalau dari saya, menurut saya sudah hampir maksimal karena ya dilihat dari job desk saya itu sudah saya laksanakan dengan baik pastinya. Dimana saya kan ada di komisi A itu yang berhubungan langsung sama OSIS seperti itu. Untuk Husna? Kalau saya sendiri tentunya setiap kondisi itu ada plus minusnya. Terus mereka juga punya pandangan tersendiri tentang apa diri saya. Jadi di sini saya ingin menilai bagaimana diri saya. Untuk saya sendiri tentunya sudah bertanggung jawab atas tugas-tugas saya sebagai komisi A maupun saat menjadi panitia dan tidak. Jadi itu saya tuh sebisa mungkin laksanakan dengan maksimal kayak gitu. Oke, untuk Leon. Nah, tentunya kan setiap orang mempunyai penilaian sendiri. Nah, untuk saya sendiri tuh menurut saya tuh udah lumayan bagus kinerja saya selama 1 tahun ini atau lebih, mungkin sudah maksimal lah menurut saya. Tapi kalau menurut sudut pandang orang lain belum tahu, karena itu ya sudut pandang mereka sendiri. Jadi setiap orang kan punya pendapat yang beda-beda, tapi kalian cukup puas sama kerja kalian? Ya, alhamdulillah cukup puas. Oke, keren. Dan yang selanjutnya, program kerja yang akan kalian bawakan untuk meningkatkan peran MPK dalam menjaga keseimbangan antar siswa dan kebijakan sekolah. Program kerja yang kalian bawakan sekarang ini apa? Bisa dijelaskan nggak? Leon dulu. Nah, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang positif, itu paling penting. Karena dilihat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Kudus yang kadang masih melupakan bahaya sampah. Sampah plastik itu kadang itu di kantin masih ada terlihat kayak sampah plastik yang berserakan atau tidak sesuai pada tempatnya lah dibuangnya. Terus juga beberapa vandalisme yang ungkapan keluh kesah dari para murid-murid itu sangat menjadi masalah yang ada di SMA Negeri 2 Kudus. Nah, untuk tadi solusinya, mungkin kami sebagai MPK akan lebih lagi mendengarkan keluh kesah dari warga-warga SMA Negeri 2 Kudus ini. Oke. Untuk Kusna? Boleh, dari aku sendiri itu tuh mengoptimalkan program kerja sudah ada. Karena di MPK itu kan kita sebagai penggerak, bukan pelaksana. Jadi untuk mau program kerja baru yang langsung terjun itu perlu pertimbangan yang berat dari pembina maupun angkatan kita maupun angkatan alumni-alumni. Jadi menurut saya itu mengoptimalkan program kerja sudah ada, seperti kan komisi A itu mengawasi OSIS dan komisi B ada tugasnya sendiri, komisi C juga sudah ada. Nah, buat program kerja yang bakal saya lanjutkan itu atau ditetapkan kan sesuai itu ya, Tali Semada. Jadi aku pengen ngembangin lagi Tali Semada itu lebih baik lagi, karena menurut saya Tali Semada itu jalur jembatan yang bagus antara organisasi maupun siswa-siswa itu untuk membangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik kayak gitu. Jadi intinya saya tuh mau mengoptimalkan dulu, baru memang kalau ada inovasi baru akan saya tambahkan, tapi itu harus berkonsultasi terlebih dahulu. Untuk Natania? Mungkin kalau dari aku ya, aku tuh mau kayak seperti Husna, aku ingin mengoptimalkan event-event yang mungkin masih belum optimal lah. Dibilang seperti contohnya, saya kasih contoh satu ya, Forsida, Forum Literasi Semada. Dimana itu kan event tapi belum terjalan dengan lancar lah, seperti itu katakanlah. Terus juga saya juga ingin menambah lah yang namanya asisma, aspirasi siswa Semada. Mungkin nanti lebih ke setiap ada hari apa, mungkin ada aspirasi siswa bebas seperti itu. Jadi dari kita sebagai MPK tuh lebih lebih mewadahi banyak aspirasi gitu loh, dari siswa-siswa sendiri maupun staf-staf atau guru-guru juga seperti itu. Oke, jadi program kerja yang kalian bawakan itu dari program kerja yang udah ada, tapi kalian kembangin lagi. Oke. Dan yang selanjutnya, kalian MPK ini tuh forum wadah untuk aspirasi siswa. Nah, gimana kalian tuh bisa memastikan bahwa suara setiap siswa itu didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan? Dari Leon dulu. Tentunya ya melalui itu penyaringan aspirasi. Karena pasti dalam 1 bulan atau berapa gitu pasti ada kita dari MPK mengadakan EA-sisma. Itu menarikan aspirasi dari siswa-siswa. Nanti mereka itu bebas berpendapat apa aja. Nanti sewaktu kita rapat itu kita pertimbangin saran-saran yang mereka berikan. Seperti contoh itu kayak kelas meeting itu kan nanti kan mereka disuruh voting lomba-lomba yang ada. Nanti itu
Kayak kemarin itu yang baru itu Free Fire ya, itu baru karena di-voting dari 3 game online itu dan akhirnya mendapatkan Free Fire itu. Seperti itu, kita tuh melalui penyaringan yang lebih lanjut terus gitu. Gitu. Kalau dari Husna? Kalau dari aku sendiri, bagaimana cara aspirasi didengar, kita tuh membuat asisma itu lebih berkembang. Contohnya kalau dalam setiap event kita itu memberikan link, asisma kalian itu mau apa sih dalam event-event ini, agar bisa terrealisasikan contoh dalam HUT, kelas meeting, ataupun kegiatan-kegiatan lain, kita tuh menyediakan link asisma tersebut. Terus untuk aspirasi yang sudah terkumpulkan, kita mewadahi dulu, tapi kami tidak langsung mengakses semuanya. Kami itu harus memfilter dulu mana yang bagus, mana yang harus tidak di-ACC, karena aspirasi itu memang bagus, aspirasi kalian itu bagus, tapi kita perlu mempertimbangkan dengan lebih baik lagi, kayak gitu. Untuk Natania? Terus kalau dari aku, mungkin aspirasi itu kan udah ada apa namanya Kak, setiap waktu itu ada yang namanya asisma itu kan, aspirasi siswa. Mungkin gimana caranya supaya apa namanya bisa terrealisasikan semua itu kan pastinya nggak bisa kan. Kita tetap mempertimbangkan sila keempat lah, musyawarah mufakat, yang paling banyak, terus yang paling masuk akal juga, terus yang paling apa sih dampaknya nanti buat Smada ke depannya. Kalau seumpamanya kita merealisasikan itu kan nggak bisa, kita kan perlu yang namanya persetujuan dari Bapak Ibu Guru dan yang lainnya kan. Nah untuk itu kita juga mempertimbangkan gimana aspirasi yang bagus untuk Smada ke depannya kayak gitu. Kalau cuma aspirasi-aspirasi yang buat siswa individu kan pastinya kayak ya sia-sia aja gitu loh, maksudnya yang bakal ngerasain tuh beberapa siswa aja seperti itu. Jadi ya lebih ke banyaknya siswa tuh lagi pengen apa, terus trennya tuh apa yang sekarang kayak gitu. Gitu. Jadi dari aspirasi yang ada kalian tuh ngumpulin, tapi harus dipertimbangkan lagi. Iya. Nah, kalau ada aspirasi yang nggak didengar, terus mereka kayak kok aspirasiku kok nggak didengar gitu. Nah, gimana caranya kalian tuh ngatasi hal kayak gitu? Dari Leon dulu. Nah tentunya kan seperti yang saya bilang tadi, ada penyaringan yang namanya tuh kayak e-asisma atau dalam yang baru-baru ini tuh kesepakatan bersama. Itu kan ada penyaringan lebih lanjut gitu. Itu tuh nanti kita cari apa dampak buat kedepannya tentang pendapat yang mereka berikan. Nah jika kita nggak pertimbangin itu tuh takutnya nanti malah disalahgunain. Iya. Jadi itu untuk menghindari dampak-dampak negatif yang kedepannya itu kita harus pertimbangin lagi. Jadi jangan dianggap kayak kok suara saya nggak didengar padahal kemarin saya ini itu tuh dipertimbangin lagi dengan saran-saran dari orang-orang lain gitu. Kalau dari Kusna? Kalau dari aku sendiri, untuk penyaringan atau penampungan asisma itu kan tidak hanya melalui media elektronik, namun kita juga bisa melaksanakan door-to-door yang sudah kita lakukan. Jadi untuk door-to-door sendiri kan kita memastikan bahwa setiap anak itu memiliki aspirasi. Kalau lewat online kan tentunya kita nggak tahu, oh anak ini udah ngisi atau belum, kita belum tahu. Yeah. Jadi kita tuh punya dua cara, yaitu cara online juga offline. Semuanya merupakan cara efektif. Tapi buat efektif lagi tuh mungkin kita bisa door-to-door tanya ke satu-satu, kamu tuh pengen apa di semata ini, terus kalau udah ngisi berarti kan mereka udah menyalurkan aspirasi mereka. Nah kalau udah gitu kita menjelaskan bahwa setiap aspirasi itu tidak langsung di ACC, namun harus difilter dulu, dipertimbangkan lebih lanjut dan pokoknya dipilih mana yang bagus lah untuk mereka kayak gitu. Untuk Natania? Dari aku itu mungkin dari kita kan udah ada ya setiap e-asisma itu buat aspirasi. Terus seperti yang dikatakan teman saya Husna, kita juga pernah bertanya door to door, kalian tuh maunya kayak gimana, terus menurut kalian ini harus digimanain gitu kan udah pernah. Nah mungkin dari aku itu lebih ke transparan aja sih, jadi lebih ke apa ya namanya, seperti visi aku kan mewujudkan MPK yang transparan sebagai aspirasi yang terpercaya. Jadi mungkin siswa tuh lebih percaya gitu loh kalau kita ada hasilnya. Nah itu tuh udah kita tuangin dalam Kesber. Kesber itu kan ada perwakilan kelas gitu kan. Jadi tahu, oh ternyata ini tuh nggak disetujuin karena apa. Terus ini tuh disetujuin tuh karena apa kayak gitu. Jadi tuh mungkin itu menjadi salah satu yang dorong mereka tuh kayak, oh aku nggak disetujui tuh karena emang gitu ya gitu. Jadi kan kayak nggak gondok gitulah kasarannya kalau dalam hati kayak gitu. Jadi setiap suara itu kita harus mikirin sebab akibatnya, baik buruknya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak
disetujui sama kalian. Jadi kalian harus menjelaskan Iya, kenapa. Pengertian. Nah, alasannya apa itu? Oke. Terus kalau misalnya kalau ada konflik atau perbedaan pendapat dalam berorganisasi, di MPK kan pasti ada ya kayak gitu ya. Iya. Betul, Nah, pasti. caranya kalian menangani perbedaan pendapat dan konflik itu tuh gimana sih? Mulai dari Natania dulu. Mungkin kalau dari aku perbedaan pendapat itu kan wajar terus manusiawi. Setiap orang kan pasti bebas berpendapat kan. Nggak menutup kemungkinan dia siswa ataupun dia guru ataupun dia pengurus MPK. Nah mungkin dari aku tuh ngumpulin kalian maunya kayak gimana. Terus kamu tuh usulnya apa sih? Kamu tuh maunya kayak gimana? Terus nanti kita jadiin satu. Kita cari jalan tengah kayak oh kalau kalian mau ini enaknya gimanain kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke biasanya tuh ada kayak polling, ini nanti yang paling banyak mana, terus itu nanti biasanya kayak bisa terjalan gitu. Atau mungkin kita carilah jalan dari pendapat A, B, C, terus kita pertimbangin gimana caranya pendapat itu bisa terrealisasikan, namun tidak menutup kemungkinan pendapat lain untuk juga tidak terrealisasikan seperti itu. Untuk Kusna, Kalau aku sendiri tuh penekanan pada mereka. Kalau setiap pendapat itu pasti ada mufakat dan kita harus berlapang dada. Jadi siapapun yang berhak untuk berpendapat, mereka tuh harus punya prinsip itu. Terus mereka tuh harus punya sifat gak boleh menaikkan ego. Jadi buat yang berpendapat tuh gak boleh naikkan ego mereka. Mereka tuh harus tahu mereka berpendapat itu bebas. Namun kan untuk mufakat kan tidak harus memaksakan. Jadi kita tuh memilih dulu lah, dikumpulin aspirasi mereka, pendapatnya dikumpulin di satu. Kalau memang ada salah satu pendapat yang bagus, kita ambil satu. Namun untuk pendapat-pendapat tuh bisa dicarakan akulturasi, yaitu menggunakan pendapat satu maupun pendapat dua. Jadi bisa dicampur agar tercipta suatu kolaborasi yang lebih bagus lagi. Kayak gitu kalau menurut aku. kalau untuk Leon, Nah, seperti rekan-rekan saya tadi bilang. Nah, yang paling penting itu menjadi penengah dari konflik tersebut. Kan pastinya ada dari siswa-siswi yang konfliknya itu sangatlah sepele, tapi dari salah satu pihak itu hanya memihak pada pihak yang satu. Jadi tidak merata gitu. Makanya sangat penting itu tekankan itu kita harus bersifat netral. Kita tidak boleh membela satu orang aja, sepihak lah istilahnya. Kita nggak boleh memihak sepihak gitu. Jadi kita itu harus sama rata dan adil gitu. oke. Jadi cara mengatasi perbedaan pendapat tuh Terus Ada di banyak. penengah banyak. Iya. Ada banyak. Ada banyak sekali caranya. tergantung kitanya mau gimana gitu. Sama tergantung masalahnya itu kayak Iya. gimana. Karena kan masalah itu beda-beda. Beda. Kita nggak tahu. Kalau dalam berorganisasi tuh mesti ada kayak gitu ya, Iya. konflik, Iya, perbedaan benar. pendapat. Terus pasti ada tantangan yang lebih besar daripada itu. Kalau ada tantangan terbesar yang kalian hadapi di MPK itu apa sih? Terus cara kalian ngatasinya itu gimana? Boleh diceritain nggak dari Leon? Untuk tantangan terbesar dari saya itu sendiri adalah rasa takut kami. Tentunya kami bertiga juga memiliki rasa takut, seperti takut di depan banyak orang. Itu waktu pertama kali kita jadi MPK itu takut banget. Malah, apalagi saat ada yang pengalaman jadi MC itu. Pasti takut, ada yang sampai ngomongnya belibet atau apa gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya berhasil mengatasinya dengan cara saya yakinin bahwa diri saya, kamu itu hebat. Kamu pasti bisa. Gitu. Kalau dari saya cukup gitu, yakinin diri saya sendiri. Kalau dari Nah, Husna, dari aku sendiri itu miskomunikasi. Jadi kan memang dalam setiap organisasi itu adanya miskomunikasi. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Setiap acara ataupun organisasi memang ada. Jadi buat caranya itu tuh kita tuh harus terbuka lah. Kamu mau bicara apa, kamu pengennya apa itu harus dibuka. Nggak boleh diam-diaman. Misal kalau ada yang tidak setuju dengan hal tersebut itu bisa disanggah. Jadi biar tidak terjadi godok-godokan. Terus kita juga diadakan briefing. Kalau briefing itu bisa mungkin kalian tuh datang agar tidak terjadi miskomunikasi pada saat hari H. Terus kedua itu kurangnya rasa inisiatif dan bertanggung jawab. Tentunya remaja-remaja sekarang kan itu bermalas-malasan ataupun kurang inisiatif lah. Harus ditunggu disuruh dulu. Jadi aku tuh pengen nyiptain MPK itu inisiatifnya lebih tinggi gitu, punya inisiatif yang banyak, bertanggung jawab seperti misi aku yaitu ibu. Inisiatif, bertanggung jawab, unggul, dan bernalar kritis. Jadi aku pengen MPK itu lebih punya rasa seperti itu. untuk Natania,
Kalau dari aku sendiri, yang namanya organisasi itu kan banyak orang ya, nggak cuma 1 sampai 2 orang, bahkan bisa sampai 5 orang lebih. Itu masalah terbesarnya itu paling banyak pastinya itu di perbedaan pendapat. Seperti masalah yang pertama tadi. Pastinya antara satu sama lain tuh mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tapi untuk solusinya pasti dengan cara yang satu, melihat sisi mana, bagaimana cara mereka pendapat mereka itu bisa direalisasikan semua. Mungkin kita mencari jalan tengahnya lah. Kalau kamu mau gini, kamu mau gitu, ini enaknya gimanain aja. Terus mungkin sama tantangannya itu dari kayak kurang inisiatif seperti yang dikatakan teman saya. Mungkin dari beberapa orang di organisasi itu pasti masih ada yang namanya bingung kayak aku harus ngapain, terus tugas aku apa, seperti itu. Mungkin dari aku sendiri nanti solusinya mungkin bisa kayak saling mengingatkan aja kayak kamu harus gini, kamu kan si ini gitu. Kayak kamu tuh buat teknis karena kamu si acara apa gimana kayak gitu. Ya lebih ke gimana kita mau berkomunikasi dan berhubungan langsung lah sama teman-teman kita yang ada di organisasi, solusinya seperti itu. Jadi masalah terbesar kalau ada di organisasi itu Banyak. ego, Iya. terus perbedaan pendapat juga, Pasti. komunikasi itu kuncinya berarti. Betul, penting banget. Betul. Komunikasi itu kunci. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalian akan memastikan bahwa setiap keputusan MPK itu mementingkan mayoritas siswa tanpa mengabaikan minoritas? Jadi, biasanya kan di MPK tuh ada sidang-sidang ya. Nah, gimana sih kalian itu memastikan bahwa setiap keputusan MPK itu juga mementingkan mayoritas, bukan hanya minoritas? Bisa dijawab mulai dari Natania. Kalau dari aku ya, kalau yang namanya sidang-sidang itu kan pasti ada pemimpin sidang, terus sama ada yang anggota sidang. Biasanya saya kasih contoh Kesper ya. Kalau Kesper itu kan mulai dari aspirasi siswa untuk diterapkan oleh siswa. Nah itu tuh biasanya ditanyain setuju apa tidak gitu. Terus kalau udah setuju baru diketok palu. Jadi mungkin kalau untuk apa tadi? Kesepakatan. Untuk Mementingkan kesepakatan daripada minoritas itu sepertinya sudah cukup terlaksanakan. Maksudnya itu tuh nggak memandang kedua belah pihak mana. Jadi itu tuh mementingin kalau emang banyak yang setuju gitu loh. Kalau kesepakatan emang bersama setuju, gitu. betul. Kalau emang banyak setuju ya bisa Langsung. kejadian lah, terrealisasikan seperti itu. Ya seperti musyawarah mufakat lah seperti itu. Oke, untuk Husna? Betul seperti katakan Natania, karena di MPK sendiri kan sudah merealisasikan sidang tersebut, ditanya setuju atau tidaknya. Jadi buat mastiin kalau semua aspirasi itu sudah didengar, itu kita tanya dulu sepakat atau tidaknya, seperti itu nanti ditanyakan oleh Natania ini kayak gitu. Untuk Lian? Hampir sama kayak rekan-rekan saya ini. Sebetulnya dalam sidang itu sudah direalisasikan juga apakah sudah setuju atau belum sebelum sidang itu dimulai. Nah, pasti kan ditanya apakah sudah setuju gitu. Pasti mereka bakal menjawab setuju. Nah, saat itu udah dimulai, udah otomatis itu kayak terrealisasikan kepada mereka. Suara-suara mereka itu udah, menurut saya ya udah didengar lah. Ya, Kalau soalnya- misal gimana? kalau dari kita itu sebenarnya tuh semua aspirasi tuh masuk. Tapi Iya. kita tuh pakai menyaring terus. Jadi nanti ada banyak aspirasi, ada mungkin satu kelas ngisi semua, terus nanti dari satu kelas itu disaring lagi seperti itu. Nanti kan dari kita ada rapat lagi kayak gitu. Jadi kayak mempertimbangkan lah kayak ini cocok masuk apa enggak. Nah akhirnya nanti sampai dapat beberapa aspirasi Poin-poin yang bagus. memang mungkin bagus lah, bisa dinilai baik untuk Kedepan. memajukan SMA negeri. Untuk mereka dan dari mereka dan untuk mereka. Jadi kayak gitu. Jadi setiap keputusan itu harus dilihat baik buruknya, Iya, sebab iya. akibatnya nanti yang terjadi ke depan tuh Iya. apa. Gitu. Oke. Kalian sekarang udah jadi kandidat calon ketua umum MPK. Iya. Nah, kalian ini gimana sih cara kalian itu meyakinkan warga SMA Negeri 2 Kudus untuk memilih kalian menjadi ketua umum MPK? Dimulai dari Leon dulu. Nah, tentunya meyakinkan seseorang itu sangat susah, apalagi kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Kudus ini, karena dari 3 kandidat yang sedang duduk di sini itu adalah kandidat-kandidat yang sudah dipilih dan sangatlah sudah berpengalaman. Mungkin kalian itu bebas untuk memilih salah satu dari kami.
Gak apa kalau misal kalian mau memilih Natania, Husna, atau saya. Karena itu adalah keputusan kalian dan kalian itu bebas beraspirasi serta memilih apapun itu. Untuk Husna? Kalau dari aku sendiri itu memang ya, memilih, kami tidak punya strategi bagus untuk meyakinkan kalian. Karena kalian sendiri kan punya pandangan beda-beda. Aku, Natania, ataupun Leon, kan mereka, kalian tahu kan kayak gimana-gimana. Jadi menurut aku tuh kami tidak punya strategi bagus, namun kalian punya hak untuk memilih kayak gitu. Terus kan untuk kita sendiri tuh saya dapat meyakinkan dengan cara menjadikan role model. Jadi MPK tuh harus bisa menjadi role model yang baik dari mereka-mereka. Bisa dilihat dari sikap-sikap saya, dari keseharian saya di Semada kayak gitu. Dari Natania? Oh, dari aku ya, mungkin untuk meyakinkan siswa itu kan suatu hal yang ya, kata teman saya pastinya sulit. Karena mereka sendiri punya pendapat-pendapat. Aku disuruh milih ini, padahal si ini lebih bagus, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku, kita bertiga ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalian melihatnya yang kelebihan yang mana dulu aja gitu. Terus setiap orang kan pastinya bebas berpendapat, menyuarakan apa pendapatnya lah, karena mereka punya hak. Jadi kalian mau pilih siapapun itu terserah, hak asasi kalian. Tapi mungkin kalau boleh sedikit saran, kalian kalau mau milih dari kita mungkin dilihat dari gimana cara kita kesehariannya. Mungkin seperti yang dikatakan Husna, keseharian kita tuh kayak gimana kok kalian bisa sampai milih kita, jangan asal pilih kayak gitu. Terus juga lihat visi misi kita yang menurut kalian tuh cocok buat SMA Negeri 2 Kudus ini ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Pastinya kan kita nanti sebagai ketua kan tertinggi lah, inti sebagai bisa jadi kayak lebih ya pokoknya kayak gitu, panutan lah ibaratnya. Jadi kita ya kalau kalian milih itu ya kalau bisa mempertimbangkan semuanya. Jadi kalau untuk strategi aku buat yakinin kalian harus milih aku itu kayak belum ada, karena emang itu hak dari kalian masing-masing seperti itu. Kalau misalnya nih, kalian itu udah terpilih menjadi ketua, terus ada permasalahan di situ, di mana kalian jadi ketua, terus terjadi masalah, cara kalian ngatasi itu gimana sih? Misal Leon jadi ketua, kok dia sih yang jadi ketuanya, padahal aku milih ini. Nah, itu cara kalian ngatasin itu gimana? Dari Leon dulu. Untuk misal saya jadi ketua itu ya, kan terpilih menjadi ketua. Ya tentunya kita kan nggak tahu pemilihan orang itu kayak gimana. Tentunya mesti ada orang yang milih sih, kayak Husna gitu. Kok malah Leon yang jadi ketua? Ya saya juga nggak bisa berkata-kata banyak kalau soal itu. Tapi mungkin saya akan berusaha buktikan kalau saya itu bisa menuruti apa yang mereka inginkan. Mungkin dari saya tuh cukup itu aja. Kalau dari Husna? Kalau dari aku kan masalah itu banyak. Jadi kita tuh nggak bisa gunain cara yang sama untuk dalam setiap masalah-masalah. Jadi kalau menurut aku tuh masalah tuh kita diidentifikasi terlebih dahulu. Apa sih penyebabnya? Karena apa? Jadi kita identifikasi dulu. Baru pertama, kedua, itu kita tuh cari jalan bagaimana cara menyelesaikannya. Kita butuh masukan-masukan ataupun yang kritikan dari orang luar. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Kayak itu. Jadinya ini diidentifikasi terlebih dahulu, baru kita menyelesaikan. Baru masalah ini dapat selesai. Karena masalah-masalah itu beda cara menanganinya. Dari Natania? Kalau dari aku, yang namanya bisa kepilih jadi ketua itu kan sebuah pilihan ya, bukan yang kita mau terus kita langsung jadi, itu kan bukan. Mungkin kalau ada yang nyentil kayak, lu kok yang jadi si ini, yang jadi si itu, mungkin nanti lebih ke transparan aja, kayak jadi nanti adalah kayak laporannya kalau emang yang milih ini tuh segini, milih itu segini, jadi kelihatan kayak oh orang ini terpilih karena memang yang milih dia banyak kayak gitu, karena emang keseharian dia bagus kayak gitu sih. Yang kalian pilih itu ya yang kalian pilih, yang jadi itu ya yang kalian pilih gitu. Nah, ya dari kalian untuk kalian. Oke, sekarang sesi promosi nih. Kan kalian sebagai kandidat calon ketua umum MPK. Dimulai dari nomor urut pertama sih. Natania dulu, silakan. Oke. Jangan lupa gunakan hak suara kalian pada pemilihan ketua umum dan pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025. Ingat, yang kalian pilih itu merupakan tonggak dari masa depan gimana nanti event-event Semada itu bisa berjalan, karena MPK itu kan pastinya bekerja sama dengan OSIS. Nah, terus jangan golput.
pilih yang menurut kalian baik aja. Kayak ya emang yang kelihatannya bagus lah kayak gitu. Pasti kalian bisa menilai dari kita bertiga. Jadi kita bertiga tuh udah apa ya namanya? Kita bertiga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi intinya jangan sampai golput. Pilih salah satu dari kita, jangan tiga-tiganya. Gitu. Oke, sekarang nomor urut 2. Silakan Kusma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafidah Rusna dari 11 F5. Di sini saya sebagai Kawa, calon kandidat nomor 2. Tentunya kalian itu memiliki hak suara untuk memilih kita. Bagaimana kalian itu memilih kita, bagaimana itu terserah kalian. Intinya dari kalian untuk kalian semuanya. Ada MPK SMA Negeri 2 Kudus di sini, ada MPK SMA Negeri 2 Kudus, jangan lari, mari beraspirasi. Dan yang terakhir dari kandidat nomor 3 yaitu Lian. Silahkan. Nah, tentunya ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu perkenalkan saya Leon Sandika Citalika sebagai kandidat nomor 3. Nah, tentunya dari ketiga calon yang sudah duduk di sini, saya ingin menyarankan kepada kalian untuk pilihlah apa kata hati kalian dan apa yang kalian lihat sehari-hari. Usahakan jangan menjadi golongan putih lah, karena itu cukup merugikan bagi kita yang berada di sini. Tidak apa kalian ingin memilih saya atau Kusna atau Natania. Kita seperti yang saya bilang tadi, kita bertiga itu sama-sama menjadi calon yang baik. Oke, terima kasih banget kalian mau datang ke sini, mau diwawancarai. Iya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Untuk kalian, jangan lupa dipikirin kalian mau milih siapa. Jangan golput. Sekian dari kami. Dadah. Dadah.